Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya SPOG, baru semalam saya dapat kasus seorang ibu datang dengan kehamilan kira-kira 4-5 bulan. Dalam pemeriksaan USG ketemu ada kelainan, kalau menurut medis itu kelainan itu berat. Jadi anencefali, jadi kepalanya tidak berkembang dengan baik. Di mana situ kan otak segala macam, regulator segala macam. Ternyata dia sudah datang ke dokter SPG lain segera untuk second opinion. Kalau dari ilmu kedokteran, itu harapan hidup untuk anak yang dengan kelainan berat seperti begini kecil. Secara ilmu kedokteran. Yang sering kita temuin kalau dalam profesi SPOG, pertanyaan pasien adalah, dokter, apa yang harus kami lakukan untuk berikutnya? Ada beberapa center pendidikan yang menyatakan terminasi. Tapi dalam hati kecil, karena ini makhluk Allah, kan diciptakan sempurna. Apakah harus diterminasi? Jadi yang saya bilang sama sepasang suami istri tadi, kenikmatan hamil itu tidak hanya waktu lahir anaknya bisa apa-apa, bukan begitu. Saya bilang, ada orang yang nikmat hamil, waktu mual dia bangga. Merasakan gerakan anak juga rasanya happy sekali. Ada gerakan anak, senang dia. Jadi saya bilang, kalau saya ibu, teruskan saja sampai 9 bulan. Karena banyak kenikmatan ibu alami, walaupun nanti ujungnya lahir secara teoritis itu nggak bisa bertahan hidup. Mohon masukan dari Ustadz, apakah yang saya sampaikan itu salah, dan kemudian apa yang harus saya nasihatkan sama ibu tersebut yang kaitannya dengan Al-Quran. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Ini sangat bagus sekali pertanyaannya. Pertama begini, kita akan berbicara pada sesuatu yang sangat penting sekali, yang ini sifatnya hanya tawakal. Tidak ada ikhtiar di dalamnya. Quran surah ke-7 ayat 34. Kata Allah begini, walikulli ummatin ajal. Setiap umat, jangankan manusia, semua umat, semua kalangan manusia, itu punya batas waktu untuk hidup. Disebut dengan ajal. Idza jaa ajaluha, kalau datang ajalnya, la yastakhiruna sa'ata wa la yastaqdimun. Anda tidak bisa memilih untuk ditunda atau dimajukan. Tidak ada kerjaan kemudian memajukan atau mengundurkan, karena dia tidak akan berpengaruh. Makanya sering-sering katakan bahwa orang yang bunuh diri itu nggak ada kerjaan. Kalau sudah waktunya meninggal, meninggal juga. Ya, dia nelan baygon sampai sebaskom, belum waktunya tiba meninggal, nggak akan wafat. Ya, tapi kalau sudah tiba, maka selesai kehidupan dia. Maka ayat ini ingin berkata, pertama, jangan pernah kita memastikan terkait dengan ajal atau datangnya kematian pada seorang hamba. Karena itu kata Allah, itu hanya hak prerogatif Allah saja. Kapan, di mana, waktunya kapan. Misal Quran surah ke-4 ayat 34 penegasannya. Ya, ada 5 hak prerogatif Allah yang tidak bisa diketahui makhluk, bahkan selevel malaikat yang dekat pun dengan Allah tidak diberikan kewenangan. Innallaha 'indahu ilmus sa'ah, hanya Allah yang punya pengetahuan tentang kiamat, satu. Sampai waktunya kapan. Wa yunazzilul ghais, mengatur cuaca. Karena itu tidak ada kepastian cuaca, yang ada perkiraan cuaca. Ya, wa ya'lamu ma fil arham. Nah, ini yang terkait dengan pertanyaan Bapak, dan menentukan apa yang terjadi dalam rahim. Ya, apakah dia hidup atau wafat, atau dia terlahir kemudian laki-laki atau perempuan. Walaupun kita lihat USG misalnya, oh laki-laki tiba-tiba lahir bisa perempuan, kita nggak tahu jodohnya seperti apa, kita nggak tahu bagaimana keadaannya, masa depannya bagaimana. Itu hak prerogatif Allah dalam rahim.
Allah yang tentukan itu. Itu yang paling tepat dengan kaitan tadi. Selanjutnya, wa ma tadri nafsum madza taksibu ghadan. Anda tidak akan tahu apa yang terjadi besok. Selanjutnya, kita hanya bisa merencanakan. Fa idza faragta fansab. Kalau sudah selesai urusan sekarang, rencanakan untuk besok. Bikin ke depan. Tapi kita nggak tahu apa yang terjadi besok. Kemudian wa ma tadri nafsum bi ayyi ardin tamut. Kamu tidak tahu kapan dan di mana kamu akan wafat. Hanya Allah yang punya kehendak itu. Maka doa disandingkan dengan ikhtiar. Maka ikhtiarnya satu, perbanyak ibadah. Sholat, Pak. Tingkatkan sholatnya, minta. Bangun dia dalam tahajud, dalam sujud minta. Keadaan terbaik bagi seorang perempuan yang sedang mengandung sujud. Ya, dia mohon kepada Allah, minta kebaikan-kebaikan ini. Kemudian mohon doa yang baik. Sampai ayat ke-15-nya. Ya, sampai jadi anak yang terbaik, sampai dijamin keselamatan di 3 alam. Alam dunia, alam kuburan, sampai alam akhirat. Kemudian dibantu dengan Quran yang 3. Quran surah ke-21 ayat 89 sampai 90. Ini juga kasus tentang kehamilan Nabi Zakaria. Nah, di ayat 90-nya ini ada yang bagus. Ya, wa kanu yusari'una fil khairat. Bahasa Qurannya fa aslahna lahu zaujah. Istri yang sedang punya masalah di kandungannya, kami akan perbaiki, kata Allah. Apa syaratnya? Yusari'una fil khairat. Bergegas berbuat banyak kebaikan. Jadi kalau ada misalnya waktu-waktu baik, ada sedekah, kerjakan sedekah. Niatkan sedekah itu untuk kebaikan janinnya. Ya, kalau dia sholat dengan baik. Sholat sunat, tahajud, niatkan untuk kebaikan janinnya. Di amalan-amalan yang diniatkan untuk kebaikan sesuatu, itu yang disebut dengan tawassul bil amal. Tawassul. Dalilnya ada di Quran surah ke-5 ayat 35. Paling kanan sebelah bawah di mushaf. Kata Allah, lihat kalimatnya. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha, orang beriman, tingkatkan takwa. Ya, ketika tingkatkan takwa, wabtagu ilaihil wasilah. Dengan takwa itu cari wasilah untuk memohon kepada Allah. Jadi kalau ada penyakit-penyakit yang parah, sesuatu yang mustahil, maka kata Allah, kalau dokter sudah mengatakan nggak bisa, yang lain mustahil, maka langsung bersandar kepada Allah, sang pemilik segala keputusan yang tidak punya batasan. Caranya bagaimana? Gunakan wasilah takwa. Takwa itu sifatnya ibadah. Dibagi 2, ada hablum minallah, hablum minannas. Hablum minallahnya apa tadi? Salat, baca Quran. Makanya ketika Allah turunkan Quran, ada obat di situ. Apa di antara obatnya? Disebut dengan syifa. Syifa itu punya makna 2. 1, obat bagi penyakit hati. Yang kedua, obat bagi penyakit fisik yang sudah tidak ada obatnya secara kemanusiaan. Di dunia medis. Itu sudah nggak ada, maka syifa namanya. Di mana Ustadz dalilnya? Quran surah ke-17 ayat 82. Paling kiri sebelah atas. Agak sedikit ke tengah. Ya, wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifaa'un wa rahmatun lil mu'minin. Kata Allah, kami turunkan dari Al-Quran itu, ada bagiannya di obat. Yang kalau Anda kemudian ikuti itu, baca, minta kepada Allah, maka Allah akan sembuhkan. Nah, di mana di antara contohnya? Contohnya di Al-Fatihah. Ada Al-Fatihah itu bagian dari obat, disebut dengan asyifa. Ya, apa contoh kasusnya? Dulu di waktu zaman Nabi, ada kepala suku di Arab, yaitu tersengat kalajengking. Kalajengking Arab, Anda bayangkan. Ya, begitu menyengat, racun udah menyebar. Nah, udah menyebar semuanya, semua udah give up tuh. Gak bisa nih, gak bisa. Sudah sekarat. Tiba-tiba mereka mencari orang-orang, datang ke kumpulan para sahabat. Ya, ditanya siapa yang bisa menyembuhkan. Satu orang angkat tangan, dia mengatakan, insya Allah kalau Allah mengizinkan. Bukan saya menyembuhkan, kalau Allah mengizinkan. Makanya adab dokter muslim itu jangan sampai punya suara, ini saya pasti sembuh, ini pasti sembuh. Tidak. Katakan Allah yang menyembuhkan. Saya cuma wasilah saja. Kalau berkehendak, insya Allah disembuhkan. Maka ketika dia datang, dia bacakan Al-Fatihah. Cuman sekali baca, Pak. Sekali baca, nggak pakai apa-apa. Dibacakan sekali, tiba-tiba racunnya keluar, sehat lagi. Diberi hadiah kambing. Takut gratifikasi. Ya, gratifikasi dari ayat gitu kan. Laporkan kepada Nabi, ya Rasulullah, saya ini ada begini kejadian, dikasih hadiah kambing. Ini gratifikasi bukan? Kata Nabi, bukan. Tahu dari mana kamu kalau itu bisa menyembuhkan dengan izin Allah? Ayo kita bagi-bagi kambingnya, ayo nikmati bersama sebagai syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, tapi persoalannya, apakah setiap yang baca Al-Fatihah bisa sembuh? Belum tentu. Ada yang baca 1000 kali nambah penyakit. Ya kan? Nah, apa penyebab utamanya? Penyebabnya adalah
bangun kedekatan dengan Allah bagi pasien yang dimaksudkan. Itu dulu. Kalau pasien sudah punya hubungan kuat dengan Allah, maka ketawakalannya akan memuncak dan dia sudah bukan tidak peduli, sudah akan menyerahkan sepenuhnya apa yang dikandungnya pada ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Begitu muncul titik nol ini, disitulah kemudian rahmat Allah akan diturunkan.